Selamat datang di dunia Tokusatsu, tepatnya di Story Recap. Story Recap kali ini akan melanjutkan kisah Ultra Galaxy Fight di Absolute Konspirasi. Dan sekarang kita memasuki cerita bagian ketiga atau bagian terakhir dari Ultra Galaxy Fight di Absolute Konspirasi. Sekedar info saja, bila teman-teman ingin menonton versi full atau originalnya dari Ultra Galaxy Fight di Absolute Konspirasi, silahkan langsung saja datang ke channel Suburaya Production untuk melihat versi originalnya. Dan bila teman-teman telah ketinggalan ulasan, rangkuman, alur cerita Ultra Galaxy Fight bagian pertama dan kedua, silakan klik link yang ada di bawah deskripsi untuk selengkapnya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja lanjutkan Ultra Galaxy Fight The Absolute Konspirasi bagian terakhir. Diceritakan di masa depan bersetting waktu, di mana alien Bat sedang mencari Ultraman Saga. Tartarus dan Reibatos secara langsung memanggil alien Bat, yang di mana dia sedang mencari Ultraman Saga di bumi. Tartarus menyuruh alien Bat untuk bekerja sama dengan dia, dan menjanjikan hidup dia kepada kerajaan atau kingdom yang telah disebutkan oleh Tartarus ketika dia ingin pergi bersama Belial dan Tregia. Di sini alien Bat menciptakan sebuah Seijin terkuat yang bernama Kyomajin Zeton. Sang Seijin terkuat yang bisa mengendalikan para Zeton untuk bisa memusnahkan para Ultra. Setting pun beralih di planet Meiji. Terlihat para Tri Squad, Taiga, Taitas, dan Fuma sedang berlatih. Tapi secara mengejutkan, Kyomajin Zeton datang kepada mereka. Dan ternyata Taiga dan Taitas pernah melawan Kyomajin Zeton di U40. Dan ternyata lagi-lagi, Kyomajin Zeton ini merupakan Zeton dari universe atau dimensi yang berbeda yang dikirim ke dunia atau dimensi Taiga berada sekarang. Kyomajin Zeton pun langsung membangkitkan para pasukan Zeton untuk memusnahkan Tri Squad. Dan pertarungan pun terjadi. Di lain tempat, yaitu di bumi, Grigio sedang bertarung melawan para kaiju yang sedang mengacau di bumi. Singkat cerita, Grigio pun berhasil mengalahkan mereka. Tak lama setelah itu, Zero pun datang menemui Grigio, sembari meminta bantuan kepada Grigio untuk membantu Ultraman Zero mengatasi kasus yang sedang ia jalani saat ini, yaitu memburu si Tartarus. Di planet U40, Tartarus pun secara mengejutkan datang ke planet ini. Tapi tak lama, Joneas datang menghadang untuk menghentikan rencana Tartarus di U40. Pertarungan antara kedua prajurit pun dimulai. Singkat cerita, Tartarus pun berhasil kabur dari serangan Joneas. Dan tak berselang lama, Ultraman Zero pun datang ke U40 dan menemui Joneas. Pertarungan Tri Squad masih terus berlangsung di planet Meiji. Mereka pun sedikit kewalahan melawan para Zeton. Tetapi untungnya, bantuan pun datang. Anggota Galaxy Rescue Force, Ribun dan Andromelos datang membantu mereka. Dan pertarungan para Ultra melawan para pasukan Zeton pun kembali diteruskan. Singkat cerita, para pasukan Zeton telah berhasil dikalahkan. Namun sayangnya, Kyomajin Zeton melarikan diri dari serangan Kozen Golden Stream Taiga. Ketika mereka sedang berdiskusi mengenai apa yang terjadi di tempat tersebut, tak lama Taiga pun dipanggil oleh ayahnya, yaitu Ultraman Taro, untuk pergi ke Negeri Cahaya. Di Negeri Cahaya, Taiga pun bertemu ayahnya, yaitu Ultraman Taro, dan juga kakek neneknya, yaitu Father of Ultra dan Mother of Ultra. Di sini, Ultraman Ribut merangkum beberapa kejadian yang telah terjadi oleh ulah si Tartarus, yaitu di mana si Tartarus ini selalu menciptakan paralel berbeda dari setiap musuh-musuh besar yang pernah dihadapi para Ultra, yang di mana para Ultra dan juga Seijin ini masih hidup, dan tentunya berpihak membantu tujuan Tartarus, yang sampai sekarang masih belum diketahui tujuan Tartarus ini sebenarnya apa. Tri Squad pun diutus oleh Ultraman Taro untuk pergi kembali ke kampung halaman masing-masing untuk berlatih dan menjaga planet mereka dari ulah si Tartarus. Kecuali Taiga yang memang dia berasal dari Negeri Cahaya
dan akan berlatih di sini bersama para senior Ultra. Di lain tempat, Mebius dan Z pun terlihat sedang berlatih keras. Tak lama, Taiga pun datang menyapa mereka yang sedang melakukan pelatihan Ultra. Di planet U40, Jonias meminta Titus untuk ikut bergabung bersama Jonias dalam menghadapi era perang yang akan datang, dan Titus pun bersedia bergabung bersama Jonias. Di planet O50, Grigio ternyata secara tidak sengaja bertemu dengan Ultraman Fuma yang sedang berlatih. Di sini, Grigio meminta Fuma untuk ikut bersama dia dalam menghadapi era perang Ultra yang sebentar lagi akan terjadi. Dan tanpa pikir panjang, Fuma pun memutuskan untuk ikut bersama Grigio. Setting pun beralih di pesawat luar angkasa kerajaan ketika pesawat yang berpenumpang Ratu Julian, Ekti, dan para ultra lainnya sedang melaksanakan perjalanan menuju planet Ganon. Tak disangka kapal mereka pun diserang oleh sesuatu, dan sayangnya yang selamat dari insiden itu hanya Ratu Julian dan Ekti saja, sedangkan para ultra yang lain tewas pasca tabrakan tersebut. Tak lama mereka pun langsung dihadang oleh Majin Zeton dan para pasukannya. Julian dan Ekti pun langsung mengirimkan bantuan ke markas negeri cahaya. Dan di sini yang akan turun ke medan perang untuk membantu Julian dan Ekti yaitu Ultraman Z, Taiga, dan Mebius. Pertarungan Ultraman Ekti dan Ratu Julian pun telah dimulai. Tapi tak lama Ultraman Z, Taiga, dan Mebius pun datang membantu. Singkat cerita, Ultraman Z, Mebius, dan Taiga sangat kewalahan melawan para pasukan Zeton. Tetapi untungnya para ultra yang lain datang, yaitu ada Zero, Tribute, Andromelos, Jonias, Fuma, Titus, dan Grigio. Mereka datang untuk membantu. Singkat cerita, para pasukan Zeton pun telah dikalahkan. Tetapi sayangnya Putri Julian secara mengejutkan disekap oleh Tartarus yang secara tiba-tiba datang di belakang Julian dan Grigio. Ultraman Zero pun di sini langsung mengeluarkan perubahan terkuat dan terbarunya yaitu Ultimate Shining Zero. Ratu Julian pun berhasil diselamatkan. Dan Zero pun langsung membawa Tartarus ke lubang dimensi yang telah dibuat oleh Tartarus. Ultimate Shining Zero dan Tartarus pun bertarung sangat sengit di dalam dimensi lain yang diciptakan oleh Tartarus. Tapi sayangnya Tartarus berhasil menumbangkan Ultraman Zero. Di luar dimensi, para Ultra sibuk bertarung dengan Majin Zeton. Taiga pun di sini langsung berubah menjadi Taiga Strium untuk melawan Majin Zeton. Dan Ultraman Z pun ikut bertarung bersama Ultraman Taiga membasmi Majin Zeton. Singkat cerita, akhirnya Majin Zeton telah dikalahkan oleh Taiga dan Ultraman Z. Tapi tak lama setelah itu, Ultraman Z pun keluar dari dimensi yang diciptakan oleh Tartarus, yang artinya Ultraman Z telah kalah dari Tartarus. Tapi secara tiba-tiba, Tartarus datang dan menyekap Ratu Julian. Sembari menyekap Ratu Julian, di sini Tartarus menjelaskan tujuan dia sebenarnya, yaitu adalah kerajaan Kingdom, di mana itu merupakan tempat asal para absolut, makhluk kehidupan tertinggi, tinggal di tempat tersebut. Ternyata para absolut ini ingin mengambil alih planet cahaya atau tanah cahaya dan menjadikannya menjadi kerajaan kedua dari para suku absolut untuk ditinggali. Dan karena sebab itulah Tartarus akhirnya merekrut banyak pasukan dari berbagai dimensi waktu yang berbeda untuk dijadikannya prajurit untuk menggapai tujuan dari kaum absolut. Setelah Tartarus habis berbincang, tak lama Tartarus memanggil Ultraman Belial dan Ultraman Tregear, dan kedua ultra ini langsung melancarkan serangan Kousen kepada para ultra yang ada di hadapan mereka. Dan tak lama, Tregear, Belial, dan Tartarus pun pergi dengan membawa Ratu Julian yang belum diketahui sebenarnya kenapa Ratu Julian ini diculik oleh Tartarus. Setelah Tartarus pergi, para Ultra dikejutkan dengan laporan dari Ultraman Hikari yang dimana Z-Riser dan Ultra Medal yang dikembangkan oleh Hikari telah dicuri oleh Genegar. Di sini Ultraman Zero dan Z pun langsung pergi menjalankan misi mengambil kembali Z-Riser dan Ultra Medal yang dicuri oleh Genegar.
Dan perjalanan Ultraman Zero dan Ultraman Z pun berlanjut dalam series Ultraman Z yang telah dirilis dan juga telah tamat pada akhir tahun 2020. Di lain sisi, Ultraman Reboot, Tri-Squad, Grigio, Joneas, dan Mebius langsung memutuskan untuk membuat Liga Ultra dan merekrut lebih banyak pasukan Ultra untuk melancarkan misi menyelamatkan Ratu Julian yang telah diculik oleh Tartarus dan juga untuk menghentikan rencana para kaum absolut yang ingin sekali mengambil tanah cahaya sebagai rumah kedua mereka. Di dimensi yang belum diketahui, terlihat Tartarus yang sedang menyuruh Ratu Julian untuk tinggal di dimensi tersebut, dan tak lama Tartarus pun pergi dari tempat tersebut. Namun secara tiba-tiba, Ratu Julian dikejutkan oleh sesosok makhluk yang disinyalir itu merupakan Ultraman, dan Ultraman ini sedang dalam posisi diikat oleh rantai. Ratu Julian pun langsung mengenali siapa sosok yang sedang dirantai tersebut. Dan akhirnya petualangan dari Ultra Galaxy Fight di Absolute Konspirasi telah selesai. Dan petualangan baru dari Ultra Galaxy Fight akan segera tiba. Baiklah teman-teman, jadi itulah rangkuman alur cerita dari Ultra Galaxy Fight di Absolute Konspirasi yang dibagi menjadi 3 bagian. Dan ingat teman-teman, cerita dari Ultra Galaxy Fight masih akan terus berlanjut. Bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman menantikan arc selanjutnya dari pertarungan para Ultra melawan kaum Absolut ini? Wah, pastinya sangat menantikan ya, karena Mimin juga sangat menantikan sekali. Kalau begitu, terima kasih yang sudah menonton rangkuman alur cerita Ultra Galaxy Fight di Absolute Konspirasi yang telah dibagi menjadi 3 part. Mohon maaf apabila ada cerita atau rangkuman dari video ini yang kurang jelas penyampaiannya. Bila teman-teman ingin lebih jelas dan tentunya lebih dapat lagi ceritanya, langsung saja kunjungi channel Suburaya Production. Link ada di bawah deskripsi. Terima kasih yang sudah menonton. Nantikan recap story atau rangkuman alur cerita dari berbagai series tokusatsu lainnya di Samuan Entertainment. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa.